Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back in my video or my YouTube channel. So, in this video or in this meeting, I will explain for you and I will show for you about my material. This material about the syllabus in curriculum 13. This is material as my task that is about the CMD or curriculum material development. Alright, before I'm going to discussion, let me introduce myself. My name is Nurasikin. I am number 36 in my absent. Of course, I'm from University Maritime Raja Ali Haji in Tanjung Pinang, Riau Archipelago. So, let me start. Alright. Jadi, silabus di sini dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Nah, silabus ini biasanya digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum yang berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar. Nah, pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Jadi, silabus adalah suatu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian dan alokasi waktu, serta sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Alright, next yaitu apa yang harus ada dalam silabus. Jadi dalam pembuatan silabus yang harus ada atau yang perlu diperhatikan yaitu silabus harus eksplisit untuk guru dan setidaknya harus sebagian diproduksi oleh guru menggunakan bantuan ahli sesuai kebutuhan dan tersedia. Nah, maksud eksplisit di sini adalah tegas atau berterus terang sehingga orang atau mahasiswa dapat menangkap maksud dari mata pelajaran dengan mudah. And next, yang kedua, silabus harus memiliki prinsip pengorganisasian dasar karena silabus ini mencukup banyak batasan. Nah, itu sebagai pertanggung jawab atas prinsip yang berkaitan dengan teori bahasa atau pembelajaran bahasa kedua. Oke, next, masuk ke langkah-langkah pengembangan silabus kurikulum 2013. Jadi pertama yaitu langkah-langkahnya mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, di sini biasanya pertama dalam mengkaji urutan berdasarkan konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Nah, kemudian antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam materi pelajaran biasanya berkaitan. Nah, kemudian keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antara mata pelajaran. Kemudian kedua yaitu mengidentifikasikan materi pokok atau pembelajaran. Nah, jadi dalam langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasikan materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan yaitu pertama mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, struktur keilmuan, kemudian alokasi waktu dan lain-lainnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu pengembangan kegiatan pembelajaran. Biasanya kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, nah supaya dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Dan kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Dan langkah keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Langkah keenam yaitu menentukan jenis penilaian. Nah, jadi
Penilaian di sini merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh atau menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Jadi, penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Nah, penilaian ini dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. And then, langkah ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Nah, penentuan sumber belajar biasanya didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. And then last is menentukan alokasi waktu. Nah, jadi alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus biasanya merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Alright, let's move to in manfaat silabus. The first is acuan RPP or rancangan pelaksanaan pembelajaran. Jadi pertama, silabus bermanfaat sebagai hal yang utama yang menjadi sumber acuan dalam menyusun RPP. Dan yang kedua yaitu pemetaan pembelajaran. Nah, yang kedua ini guru lebih mudah memetakan ragam variasi pembelajaran yang akan dituangkan ke dalam RPP. And then yang ketiga yaitu pemetaan indikator pencapaian. Jadi guru lebih mudah dalam memetakan indikator-indikator pencapaian belajar yang harus dicapai oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu merancang bentuk penilaian. Guru lebih mudah dalam merancang bentuk-bentuk penilaian dari setiap indikator yang ingin dicapai. Alright, let we move to isi silabus. Jadi, isi silabus pertama yaitu identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi dasar. Dan yang keempat, kompetensi inti. Yang kelima, tema. Tema ini biasanya khusus SD, MI, SDLB, paket A, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, materi pokok. Biasanya materi pokok ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. And then yang ketujuh ada pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan para peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya penilaian. Penilaian ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Yang ke-9 alokasi waktu, dan yang ke-10 yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitarnya atau sumber belajar lain yang relevan. Oke, kita pindah ke prinsip pengembangan silabus. Nah, untuk apa sih prinsip pengembangan silabus? Jadi, prinsip pengembangan silabus ini agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional. Maka perlu memerhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus yang meliputi 1. Ilmiah. Nah, pengembangan silabus berbasis KTSP harus dilakukan dengan prinsip ilmiah yang mengandung arti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, yang kedua yaitu konsisten. Konsisten artinya yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sumber belajar, serta sistem penilaian.
Kemudian next ketiga yaitu sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian relevan artinya cakupan atau kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian dalam silabus harus sesuai atau harus ada keterkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Nah, kemudian kecukupan artinya cakupan indikator atau materi pokok harus memadai dalam sumber belajar dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. And then aktual dan kontekstual. Nah, jadi ini artinya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sistem penilaian memerhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Kemudian fleksibel maksudnya yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah atau tuntutan masyarakat. Nah, dan yang terakhir yaitu menyeluruh. Maksudnya di sini yaitu komponen silabus harus mencakup keseluruhan dalam kompetensi, yaitu diantaranya yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, kita pindah ke komponen silabus. Nah, jadi komponen silabus di sini ada 4. Pertama, kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi. Nah, jadi kompetensi inti ini terbagi menjadi 4, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian komponen yang kedua yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Biasanya kompetensi ini berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik. Nah, kemudian komponen silabus yang ketiga yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, biasanya komponen ini merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri, proses yang menggambarkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Contohnya, mengidentifikasikan, menghitung, membedakan, mendeskripsikan, dan mendemonstrasikan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, komponen terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Jadi, kegiatan pembelajaran dalam pengembangan silabus kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik itu sendiri merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Nah, jadi yang terakhir yaitu ada kebijakan atau peraturan pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Nah, yang pertama, pasal 1 beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 955 diubah sebagai berikut. Nah, 1 di antara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 10 sebagai berikut. Pasal 10A. 1. Pelaksanaan pembelajaran informatika sebagai mata pelajaran pilihan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2019 atau 2020 sesuai dengan kesiapan sekolah.
2. Ketentuan mengenal pelaksanaan mata pelajaran informatika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. 2. Kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau MA diubah dengan menambahkan mata pelajaran informatika pada sekolah menengah atas atau MA sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini. Pasal 2. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Alright guys, I think that's all from me about the silabus kurikulum 2013. Saya harap video ini bisa membantu teman-teman dalam membuat tugas tentang kurikulum material development, yaitu tentang pengembangan silabus kurikulum 2013. Thank you, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.